Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ari. Saat ini saya melayani sebagai Dead Leader dan juga sebagai pendoa di GPCC Prayer Ministry. Hari ini saya akan membagikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan selama masa-masa pandemi ini. Di awal pandemi ini, saya berpikir saya bakal baik-baik saja, karena yang berbeda hanya bekerja dari rumah yang sebelumnya bekerja dari kantor. Namun, setelah beberapa bulan, saya mulai merasakan efek dari pandemi ini. Perasaan seperti terisolasi dari orang-orang terkasih, dan juga saya merantau di Jakarta, sehingga saya jauh dari keluarga saya. Dan juga saya termasuk orang yang mendapatkan energi dari berinteraksi dengan teman-teman saya dan juga sahabat-sahabat saya. Hal-hal tersebut membuat saya kering secara emosional. Di kantor, saya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin suatu proyek. Dan juga saya masih harus tetap memimpin DET. Jujur, kedua hal tersebut membuat saya sedikit tertekan dan overwhelmed. Seharusnya di masa-masa tersebut, saya menyadari seharusnya saya mencari Tuhan. Namun saat itu yang terjadi adalah kebalikannya. Saya semakin menjauh dari Tuhan. Yang dulunya senang baca Alkitab dan juga senang ikut ibadah online, lama-lama kegiatan-kegiatan tersebut menjadi hambar. Dan juga komunikasi saya dengan Tuhan tidak seintim dulu. Akhirnya teman-teman sepelayanan saya dan juga teman-teman DET saya mulai merasakan kalau selama ini saya nggak engage dan juga connect sama mereka. Saya tidak menyadari kalau keadaan saya seperti itu. Dan saya adalah tipe orang yang kurang bisa terbuka dengan pergumulan-pergumulan saya. Sampai suatu hari, Tuhan harus turun tangan lewat tim leader saya, lewat facilitator saya, dan juga lewat core team saya. Suatu hari, salah satu dari mereka menghubungi saya dan menanyakan kabar saya. Di saat tersebut, dia merasa Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui dia kepada saya. Dia bilang kalau Tuhan itu selalu ada di samping saya. Dan Tuhan selalu punya kerinduan untuk berkomunikasi dengan saya. Namun, karena selama ini saya cuek, saya tidak berkomunikasi dengan Tuhan jadinya kan. Di saat saya mendengar hal tersebut, saya langsung menangis karena seperti itulah saya memperlakukan Tuhan selama ini. Walaupun dulunya cukup intim, namun dengan adanya pandemi ini, saya semakin cuek dengan dia. Dan di saat tersebut, saya mulai disadarkan untuk kembali intim dan terhubung dengan Tuhan. Saya senang dengan kisah Daud dan juga dengan mazmur-mazmur yang ditulis olehnya. Di dalam mazmur, selain isinya pujian-pujian terhadap Tuhan, di situ juga ditulis kadang Daud merasa jauh dari Tuhan, dan juga kadang dia merasa Tuhan meninggalkan dia, dan juga segala macam hal-hal yang dia rasakan dia tulis di situ. Dan yang saya senang adalah Tuhan nggak kaget sama dia, dan Tuhan nggak marah sama dia ketika dia kesannya mengeluh atau frustasi di hadapan Tuhan. Bahkan dia disebut sebagai orang yang berkenan di hatinya. Saya belajar banyak dari kisah Daud untuk benar-benar mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, apa adanya. Bahkan ketika saya merasa kurang iman, bahkan ketika saya merasa jenuh, ataupun kadang bisa frustasi dengan dia juga kan. Dan ketika saya belajar untuk benar-benar terbuka, saya merasakan kelegaan dan damai sejahtera. Setelah keintiman hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan melalui pesan yang disampaikan oleh salah satu leader saya, dan juga diingatkan kembali oleh mazmur-mazmur Daud, hal-hal tersebut akhirnya membawa perubahan baik ke beberapa area dalam kehidupan saya. Pertama, di area komunitas, saya disadarkan bahwa dukungan komunitas itu sangat penting.
Saya nggak tahu kalau saat itu leader saya ataupun misalnya core team saya tidak menanyakan kabar saya, mungkin hari ini saya nggak bersaksi kepada teman-teman. Hal berikutnya adalah perubahan pola pikir saya mengenai keterbukaan dan kerentanan. Beberapa waktu yang lalu, GPCC mengadakan webinar mengenai kesehatan mental, yang salah satu isinya adalah tentang keterbukaan. Di situ saya disadarkan dengan keterbukaan itu membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Dan saya juga menyadari saat itu saya masih belum bisa terbuka dengan dead member saya. Dan seolah-olah Tuhan mengingatkan saya kalau dead leadernya saja tidak berani terbuka, bagaimana anak-anak saya bisa terbuka dengan saya. Akhirnya saya bilang ke anak-anak dead saya, kalau mulai saat itu, saya akan mulai lebih terbuka dengan mereka dan menceritakan semua pergumulan saya. Karena kembali, dukungan komunitas itu penting dan saya harus mencontohkan bahwa it's okay to be not okay, dan juga sekalipun kita leaders atau apapun role yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita harus tetap berani terbuka dan juga rentan terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena dari situlah kita bisa bertahan dan melewati pandemi ini bersama-sama. Dan nggak hanya itu, Tuhan juga memulihkan semangat saya untuk berkreasi. Talenta yang sudah lama Tuhan berikan kepada saya, yaitu melukis, akhirnya saya bisa lakukan lagi di masa-masa pandemi ini. Mau pamer dikit, ini salah satu hasil karya saya. Dan juga saya juga menemukan kalau saya ternyata suka menulis. Akhirnya saya mengirim artikel yang saya buat ke kantor saya, dan puji Tuhan akhirnya dimuat dan mendapatkan respon yang baik. Sebelum saya menutup kesaksian saya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami hal yang sama. Ada yang mungkin sudah jenuh, frustasi, dan bahkan merasa jauh dari Tuhan. Dan saya mau bilang kalau hal tersebut manusiawi sekali. Dan lewat kesaksian saya ini juga saya mau bilang kalau Tuhan gak kaget dan Tuhan gak marah ketika kita mencurahkan segala isi hati kita di hadapannya. Bahkan lewat kejujuran kita dan keterbukaan kita di hadapan Dia, itulah yang membawa kekuatan baru dan juga kelegaan di dalam kehidupan kita. Gak lupa dukungan komunitas dan juga keterbukaan dan kerentanan terhadap komunitas juga penting. Karena dari hal-hal tersebutlah pemulihan bisa terjadi di semua area kehidupan kita. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.